Halo Pak Diki, nama saya Jennifer, NIM saya 2014-582. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang how to purchase mobile computer dan mobile device. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang mobile komputer. Dalam membeli mobile komputer, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, harus melihat RAM. RAM itu adalah Random Access Memory yang berguna sebagai tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat proses data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepatlah kinerja komputer. Yang kedua, ada graphic card. Graphic card ialah sebuah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menghasilkan output gambar yang di layar. Berbagai fungsi yang ditawarkan oleh graphic card kebanyakan seperti percepatan adegan 3D dan grafis 2 dimensi. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor ialah otak utama dari sebuah komputer. Pada dasarnya prosesor inilah yang biasa disebut dengan CPU. Unit pemrosesan utama dalam memerintahkan program yang ada dijalankan oleh sebuah komputer. Prosesor merupakan otak dan pusat pengendalian dari sebuah komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Letak prosesor adalah di dalam kantong yang telah disediakan dalam motherboard komputer. Komponen kecil ini mempunyai kekuatan yang sangat besar karena prosesor adalah bagian komputer yang menentukan kecepatan dari sebuah komputer. Yang keempat adalah hard disk. Hard disk ialah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi media penyimpanan data. Fungsi perangkat hard disk secara umum adalah untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh pemrosesan perangkat komputer atau laptop. Yang kelima adalah power supply, merupakan alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik yang lain. Power supply biasanya digunakan untuk komputer sebagai pengantar tegangan listrik secara langsung kepada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut seperti hard disk, kipas, motherboard, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah ukuran. Dalam mobile komputer, ukuran sangat penting karena umumnya ukurannya lebih besar berarti lebih berat dan mengurangi mobilitas mobile komputer itu sendiri. Yang ketujuh adalah budget. Budget merupakan hal terpenting karena budget berfungsi sebagai pembatas banyaknya uang yang akan dikeluarkan dan juga membatasi pilihan mobile komputer yang akan dibeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara membeli mobile komputer. Pertama, tentukan tujuan penggunaan dari mobile komputer. Jika mobile komputer yang ingin dibeli hanya untuk digunakan aplikasi Office, maka tidak perlu membeli komputer yang memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Cukup dengan spesifikasi standar saja. Yang kedua, cukup efisien untuk penggunaan jangka panjang. Perkembangan teknologi sangatlah cepat. Untuk mengatasinya, kita sebagai konsumen harus jeli dan teliti saat ingin membeli sebuah komputer. Pastikan komputer yang akan Anda beli mampu menjalankan aplikasi-aplikasi yang sedang berlaku pada masa sekarang dan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi yang pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tentukan tempat pembelian dan mengecek barang yang telah dibeli. Tempat membeli mobile komputer juga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, sebab tempat yang Anda pilih juga berdampak pada mobile device yang akan Anda beli. Ada 3 cara dalam membeli mobile komputer. Pertama, datang langsung ke toko resmi atau dealer resminya. Yang kedua, kepada toko-toko yang menjual berbagai macam merek. Dan yang ketiga adalah secara online. Yang keempat, tentukan budget. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, budget merupakan suatu acuan dalam membeli komputer. Karena budget itu merupakan karena yang tahu keuangan kita adalah kita sendiri dan itu dapat menentukan mobile device yang akan kita pilih.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah.